belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Membuat perbandingan. Perbandingannya yakni antara seorang Habib walaupun bodoh dengan 7 orang ulama, kadang 7, kadang 70 si Bahar. Ia pun nggak konsisten. Membandingkan satu orang Habib walaupun bodoh dengan 70 ulama yang alim, yang berilmu, itu masih lebih mulia Habib walaupun bodoh. Ini saya katakan kepada kalian, nggak ada Habib yang bodoh. Itu disclaimer awal kita, nggak ada Habib yang bodoh. Kenapa nggak ada Habib yang bodoh? Habib merupakan ulama di kalangan zuriyah Nabi dari Bani Alawiyin, kan begitu? Nah, dari Bani Alawi, kan begitu Habib. Kalau Habib-Habiban seperti si Bahar kita bandingkan dengan ulama, jauh sekali. Mari kita uji. Apakah kalian setuju kalau si Bahar lebih mulia daripada Kiai Hashim Asy'ari? Apakah kalian setuju kalau si Bahar lebih mulia daripada Kiai Ahmad Dahlan? Apakah kalian setuju kalau si Bahar lebih mulia daripada Kiai Maimun Zubair? Bayangkan 70 orang seperti Kiai Hashim Asy'ari, ya, lebih mulia si Bahar karena dia Habib. Nah, itu doktrin, saudara. Itu cuci otak dengan air comberan. Paham nggak? Paham. Kalian bandingkan sendiri. Yang benar gimana ngajarin ilmu agama? Tidak perlu membanding-bandingkan itu. Karena itu bukan pilihan. Ojo dibanding-bandinge. Kalau kata wong Jowo, maaf ya kalau salah ya. Saya masih belajar. Ya. Kenapa? Karena itu bukan pilihan. Yang harus dipilih salah satunya. Keduanya harus dijadikan sebagai guru. Kan begitu? Bukan keduanya, yang satu kiai, satu lagi si Bahar. Bukan, si Bahar nggak bisa pakai. Nggak bisa pakai. Coba kalian simak baik-baik semua ceramah dia. Isinya cuci otak dengan air comberan supaya orang mencintai dia. Pertama, membandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Sulaiman. Coba kalian lihat konten-konten dia. Nabi Sulaiman ngomong dengan hewan menggunakan bahasa hewan, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong dengan hewan pakai bahasa Arab. Dan kita tahu itu tujuannya apa? Tujuannya adalah karena dia mengaku sebagai cucu Nabi, sehingga di situ dia kecipratan kemuliaannya. Ya, pansos ke Nabi. Paham ya? Paham. Paham ya? Paham. Kemudian membandingkan ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Yusuf, dan kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulu alam, ya, Nabi yang terlebih di antara
para nabi yang lainnya. Kemudian, doktrin yang paling bangsat di antara yang lain, yakni yang pertama, mereka mengklaim. Gerombolan ini suka ngeklaim. Klaimnya seperti apa? Dia lihat pahlawan-pahlawan dulu siapa. Nanti klaim dari golongan mereka. Termasuk Wali Songo. Ini klaim dari kalangan mereka. Kemudian kita tahu Wali Songo ada keturunannya, ada garis keturunan. Dinafikan oleh mereka. Supaya apa? Supaya yang muncul di permukaan, yang banyak budaknya adalah mereka. Sementara dari zuriyah yang lain di luar mereka tidak ada seperti itu. Ya. Paham nggak? Makanya hati-hati, kalian simak omongan mereka dari gerombolan ini, semua kalian simak. Omongannya nggak jelas. Nggak jelas sama sekali. Sok paling pinter, sok paling mulia, sok paling cucu Nabi, sok paling kaya, sok paling keren, sok paling tampan. Ya. Nah, kalau kita teliti, ya, kalau kita teliti omongan si Bahar, yakni ketika dia tadi membandingkan Nabi Sulaiman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan menggunakan bahasa hewan, Rasulullah berbicara dengan hewan menggunakan bahasa Arab. Terus si Bahar ngomong dengan manusia menggunakan bahasa binatang. Anjing, babi, ngamuk. Ngomong dengan manusia menggunakan bahasa binatang. Anjing, babi, ngamuk-ngamuk, kagak jelas. Yang pertama, kita diyakinkan dulu bahwa mereka adalah cucu Nabi. Walaupun tidak konsisten. Kadang cucu Nabi 34, kadang cucu Nabi 29, kadang cucu Nabi 28, kadang 37, kadang 38. Saya ini ingin mempertanyakan, apakah si Bahar maksudnya di sini cucu Nabi Muhammad atau cucu Nabi ke-29? Cucu Nabi ke-29, cucu Nabi ke-38. Kan kalau Nabi 38 kan Nabi palsu. Nabi 29 kan Nabi palsu. Makanya di sini kita harus mempertanyakan dulu. Ya. Jadi doktrin bodoh seperti ini kita jangan kemakan, saudaraku. Karena ini ujung-ujungnya hanya untuk membuat perbedaan di antara kita. Yakinlah bahwa perbedaan itu sudah memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu menciptakan perbedaan untuk sebuah perpecahan. Apalagi kita di Indonesia, terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda namun satu jua. Perbedaan itulah yang menyatukan, ya, yang menyatukan kita semua. Bukan persamaan, tapi perbedaan. Bayangkan kalau tidak ada perbedaan, laki semua. Gimana mau punya anak? Atau perempuan semua? Gimana mau punya anak? Atau tidak ada siang, malam? Bagaimana kita tahu pergantian hari? Maka perbedaan ini jangan kita jadikan sebagai sarana untuk memecah belahkan kita. Kalau kalian teliti sehalus-halusnya, sedetail-detailnya, coba kalian simak isi ceramah si Bahar dengan perilaku dia. Apakah ada sedikit aja dia mengikuti perilaku seperti yang dia ceramahi kita? Pamer ilmu kebal, seolah-olah punya karomah. Karena tadi, kembali lagi, karena anak cucu Nabi. Jadi kalau menurut budak-budak si Bahar, anak cucu Nabi, kalaupun dia bikin salah,
tetap dia akan masuk surga. Nggak ada jaminan. Orang-orang sekarang ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak ada jaminan. Dan mereka paling ahli provokasi, tapi dalam memprovokasinya kelihatan, ketahuan bagi orang yang mau berpikir. Kadang-kadang kita sambil ngelihat aja tahu kalau mereka sedang mengadu domba. Contoh seperti ini. Nggak usah jauh-jauh lah. Contoh sekarang lagi rame tentang masalah statement daripada Kiai Imaduddin Utsman, di mana beliau mengatakan untuk orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang suka memecah belah, yang suka membuat kegaduhan, itu patut dipertanyakan keaslian nasabnya dan segala macam. Bila perlu pembuktian secara ilmiah termasuk tes DNA. Apa yang mereka masuk? Apa yang mereka pikirkan? Pertama, mereka membuang kiainya supaya hilang karakternya. Itu cara mereka selama ini. Dan itu pernah diumumkan oleh Bung Rizik. Ya, pernah diumumkan untuk lawan-lawan kita, untuk musuh-musuh kita, hilangkan gelar baik akademisi, gelar kehormatan supaya mereka tidak terhormat kalau mau merosting lawan-lawan kita. Padahal kalau mereka berpikir sementara apa yang mereka tunjukkan hari ini, sama sekali mereka nggak sadar kalau mereka makan umpan. Ya, misal begini, kita ngomong begini, hati-hati, omongan kita ini akan menyakiti orang-orang dalam golongan Habib palsu atau orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi padahal bukan. Orang yang asli cucu Nabi bakal diem, gak akan bersuara. Tapi orang-orang yang sok-sokan punya statement, punya kepentingan, punya kebutuhan di sini, kepanasan. Dalam bahasa Aceh disebutkan orang yang gigit cabai, dia yang akan merasakan kepedasan. So yang pajuh capli udungnya keung. Ya. Dan sangat bagus sekali permainan Kiai Imaduddin di sini. Permainan Kiai Imaduddin di sini. Ya. Saya melihat seperti itu. Nah, itu yang mantik sebenarnya. Kalau yang si Bahar pertontonkan pante, bukan mante. Paham nggak? Paham. Kan Kiai Imaduddin mengatakan, barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak mencerminkan cucu Nabi, membuat keonaran, membuat perpecahan di negara kesatuan Republik Indonesia, kita patut mempertanyakan kebenaran nasabnya. Kan begitu statement beliau. Jikalau ada cucu Nabi yang ada di Indonesia ini, mereka mengajarkan ilmu, walaupun mereka tidak tersambung nasabnya, kita tidak permasalahkan, kan begitu. Tapi kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai, ingat yang ngaku-ngaku. Kalau yang asli kenapa marah? Toh yang asli nggak ada yang marah. Kemudian mereka memframing, itu PKI, itu kiai apaan. Kemudian muncul orang-orang yang membela si Bahar dari Banten misalnya. Itu siapa yang bela si Bahar dari Banten? Siapa? Nah, ada aki-aki, ada bocil-bocil muncul. Dan mereka sendiri nggak tahu diri. Siapa mereka? Kemudian framingannya, sekarang banyak sekali orang-orang Syiah yang benci terhadap habaib, sedangkan kita tahu bahwa di Indonesia ini kebanyakan para habaib Syiah. Kebanyakan para habaib Syiah. Saya ulangi sekali lagi, di Indonesia ini kebanyakan para habaib Syiah. Dan ini pernah berlaku kepada saya.
Berlakunya apa? Mereka menuding saya ditunggangi oleh Habib-Habib Syiah, ditunggangi oleh orang-orang yang bermazhab, orang-orang yang berakidah di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal saya cuma berurusan dengan mereka atas nama pribadi, bukan golongan. Ingat itu hati-hati, saudaraku. Sebelum mereka muncul, apakah ada kasus-kasus seperti ini di negeri kita? Ada, tapi tidak separah inilah. Kalau dulu perilaku dukun seperti ini, ngancem orang, nanti tak santet sampean, nanti tak keluarin paku dalam perut sampean. Orang pada percaya, takut. Sekarang ente nggak dapat syafaat, ente akan kualat. Makan tuh kualatnya, jangan takut. TIJ ditunggangi si A, si B, si C, tapi nggak ada bukti. Kiai Imaduddin menawarkan penjelasan atau tanggapan secara ilmiah, bukan dengan membuat narasi-narasi adu domba. Coba kalian lihat mereka beramai-ramai komplotan Syibahar nih. Komplotan Syibahar rame-rame buat bantahan dengan fitnah, bukan dengan ilmiah. Nah, inilah cara-cara mereka selama ini. TIJ ditunggangi rezim Jokowi, TIJ buzzer RP. Coba kalian lihat, kalau ada yang berbeda pandangan dengan mereka, mereka tidak bisa menerima itu. Padahal perbedaan di negeri ini merupakan sesuatu yang diakui oleh konstitusi. Ya. Iya, bahkan di cengkraman burung Garuda itu ada tulisan. Apa tulisannya TIJ? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun satu jua. Dikit-dikit orang ini Syiah, dikit-dikit ini Syiah. Mereka sering bacakan hadis-hadis dari Syiah, dalil-dalil Syiah, termasuk Syibahar. Nuding orang lain Syiah. Dikit-dikit makanya banyakkan kasus kalian. Kalau nggak masalah uang, ya masalah selangkangan. TIJ, Saya pernah dengar statement mereka di kuping saya sendiri, bahwa yang asli adalah mereka, yang paling mulia adalah golongan mereka, gerombolan ini. Sementara yang lain, walaupun punya gelar yang sama dengan mereka, punya farm yang sama dengan mereka, kalau di luar daripada golongan mereka, kalau bukan diragukan, karena nggak ada buku nasibnya, nggak ada buku nasabnya.